Alhamdulillah, Pak Ardo. Ada apa nih Bobi? Mungkin ya Pak, saya ingin berdiskusi berkaitan tentang pengelolaan kelas pembelajaran, proses pembelajaran. Dan kegiatan pembelajaran. Ya, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kan sekarang ini peserta didik itu kan sekarang itu sudah merasa kurang bersemangat dengan adanya COVID-19, sehingga mereka biasa dengan daring, sekarang mereka tatap muka, sehingga motivasi, semangat di dalam proses pembelajaran mereka sangat kurang di dalam kelas. Bapak kan Bapak seperti apa tuh? Sebenarnya permasalahan itu bukan di sekolah kita saja, bukan untuk mata pelajaran apa kalau prakarya, prakarya, prakarya sebenarnya tidak harus jadi masalah besar ya. Kenapa? Karena prakarya itu lebih banyak kegiatan prakteknya ya, karena kontekstual kegiatannya, jadi dengan mata pelajaran benar untuk membangun motivasi belajar anak sehingga pembelajaran bisa kembali karena permasalahan COVID ya Pak Opik dan guru yang lain cobalah pakai strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, tidak memilah-milah. Ingat begini, di kelas itu kan tidak homogen siswanya ya, tidak homogen karena heterogen ya. Ada anak yang punya kebutuhan pembelajaran seperti ini, dan yang begini, yang lain juga begitu. Nah itu. Lalu udah pernah mencoba nggak pembelajaran berdiferensial? Nah itu ya. Nah saya jadi tertarik nih dengan berkaitan dengan diferensial ya. Pada saat kita melakukan diagnosis awal itu kan kita seorang guru itu harus dapat menentukan bagaimana sih kebutuhan siswa itu sendiri ya, dan bagaimana karakter anak, keinginan anak di dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran tersebut, sehingga kita memang memerlukan metode-metode yang sangat diperlukan oleh siswa tersebut, seperti misalnya proyek based learning ataupun problem based learning. Topik aja kan kelas 7 ya. Betul, kelas 7 ya. Itu kan kita kebetulan masuk sekolah penggerak SMP ya. Sebenarnya itu bisa dijadikan kesempatan. Kenapa? Kita kan beda dengan kurikulum K13. Lalu Kopi kan di kelas 7 kemarin udah membuat analisis diagnosis mengenai karakter anaknya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Ada tes formatif awal ya, formatif awal kan. Nah itu aja dasarnya untuk membangun motivasi belajar siswa. Hanya pasti ya agak sedikit merepotkan. Kenapa? Karena terputus sekian tahun kan, 2 tahun kita daring itu ya. Seharusnya itu sebenarnya. Lalu ada yang lebih esensi, bagaimana membangun motivasi anak, motivasi anak. Bisa kan melalui reward juga bisa ya. Nah, lalu Kopi kan udah pernah mencoba ini kegiatan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa jadi media untuk membangun motivasi anak, menghidupkan motivasi anak. Dibandingkan untuk kelas 8-9 kan kita masih kasih gambar. Ini bisa salah satu solusi itu. Ya, hanya permasalahannya ini kan siswa itu kan pembelajaran itu dari jam 7.15 kalau normal sampai setengah 3 awalnya normalnya. Nah, kalau saya lihat gitu kan, itu kan banyak sekali yang memang guru-guru kelas saya mungkin itu masih belum memahami berkaitan dengan pengelolaan kelas pedagogiknya gitu ya. Sehingga mereka terbentur atau terbatas dengan pengetahuan berkaitan dengan metode pembelajaran dan sebagainya. Dan itu sebagai Bapak, sebagai kepala sekolah, itu bagaimana tindakan Bapak di dalam permasalahan tersebut? Saya kan pernah menginstruksikan ke beberapa guru ya, karena dasar dari pembelajaran di kurikulum
ketika belajar ya, itu kan kolaborasi, betul, ada kolaborasi. Saya udah hasil supervisi yang kemarin saya coba ya untuk semester 1 setelah subuh itu kan masih nampak ketika saya masuk dalam kuliah supervisi belum baku beberapa kelas, belum baku ya. Contoh gini, masalah pengelompokan anak. Saya harap pengelompokan anak itu bisa terbentuk dalam satu kelas dan berlaku untuk semua mata pelajaran. Jadi nggak begini, Pak Opik, nggak begini. Ketika saya supervisi guru mata pelajaran UPN, ya mengkondisikan lagi kelompoknya. Lalu ada kemarin supervisi mata pelajaran bahasa Indonesia, dia mengkondisikan kelompoknya. Itu juga pengaruh kan? Harusnya begini. Ketika kita punya kelompok yang baku dalam satu kelas dan berlaku untuk semua mata pelajaran ya, kelas 7, nanti kan bisa dievaluasi antar guru mata pelajaran dalam setiap kelompok anak. Contoh, kelompok 1 ada anak yang namanya si A. Untuk mata pelajaran prakarya dia aktif. Iya kan? Ya. Pernah nggak Pak Opik mendengar cerita itu? Ya. Ada ya? Ya. Tapi untuk pelajaran yang lain dia tidak masuk. Betul. Dia lebih memilih untuk pengembangan diri pembuatan itu tuh kaligrafi. Ya. Lalu pengembangan dirinya di jam pelajaran kan? Ya. Di jam pelajaran dia lagi mengembangkan apa tuh? Kemarin itu seni ya. Pupuhnya untuk persiapan lomba pasang diri itu kan, itu kan karena apa? Karena dia untuk mata pelajaran itu dia nggak buka. Makanya tentunya pengelompokan siswa berdasarkan karakteristik asli dan tidak di kelas itu kan bisa membantu untuk pengelolaan pembelajaran di kelas, pengorganisasian kelas gitu kan. Terus nanti Pak Opik juga pasti sebagai wali kelas apa Pak Opik? Kelas 7B. Ya Opik kan udah pernah dengar informasi beberapa anak kelas 7B yang tidak aktif di mata pelajaran yang lain kan? Ada kan? Ada kan? Agak bingung kan menjawabnya. Itu pelajaran saya oke ya. Itu untuk pelajaran bahasa Inggrisnya oke aja. Tapi untuk pelajaran IPA-nya dia nggak antusias ya untuk permasalahannya. Ketika kita membuat pengelompokan tidak mudah. Situasi itu tidak mudah. Kekhawatiran ada anak itu ada tindakan diri dari teman-teman. Makanya tidak mudah. Kita dulu di awal tahun pelajaran melalui kegiatan PTDB ya, kita kan melakukan analisis itu juga kan untuk melihat kompetensi anak awal ya, itu salah satunya. Jadi nggak langsung kita pengelompokkan untuk pembelajaran kelas begitu aja. Bisa gitu. Contoh aja kita kalau udah terbentuk kelompok anak berlaku di semua mata pelajaran, kita kan bisa mengevaluasi mudah ya. Pelajaran saya dia aktif, pelajaran saya dia tidak aktif, pelajaran saya dia semangat, itu kan. Nah, ini tolong dipatenkan. Ya kemarin saja saya lihat kegiatan supervisi untuk pengkondisian pengelompokan itu lumayan waktu. Oh gitu ya. Lumayan waktu. Saya kan nggak mau. Iya. Penataan tempat duduk anak konvensional saya nggak mau. Kolaborasi kan? Iya. Kolaborasi. Proyek P5 juga kolaborasi kan? Apa lagi Bang? Ya, jadi mungkin yang saya tangkap yang diperhatikan oleh seorang guru itu yang pertama adalah peminatan ya, lalu kedua kolaborasi antar guru, lalu kita harus melihat dari karakteristik dari siswa itu sendiri gitu kan. Nah, hanya mungkin dari sebagian guru itu kan ada menjadi tanda kutip belum masalah itu pertama berkaitan dengan tadi yang saya coba banyakkan berkaitan dengan mereka itu ada keterbatasan kemampuan di dalam hal
metode pembelajaran. Karena mereka rata-rata lebih senang itu dengan metode ceramah. Iya. Iya, metode ceramah karena mereka sudah nyaman dengan metode ceramah. Sedangkan apabila kita mintanya menerapkan metode yang lain, mereka masih kebingungan tuh, masih kebingungan untuk misalnya dalam bentuk proyek ataupun dalam bentuk menganalisis informasi yang diterima oleh peserta itu, mereka tuh masih kebingungan. Nah, itu sebagai bapak sebagai pimpinan di sekolah itu bagaimana pengalaman bapak? Wah, sebenarnya itu buah dari karakter guru dalam mengajar. Oh iya. Iya. Mungkin imbas dari kurikulum sebelumnya. Di kurikulum Tenggara kan tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Jika 13 juga nggak begitu sebenarnya. Iya. Dari bunyi nggak begitu. Kontrol, supervisi. Kontrol supervisi. Karena kan baru di sini. Iya. Itu 1 tahun kan. 1 tahun. Makanya begini. Untuk kebiasaan guru sistem ceramah sebenarnya itu konvensional. Beginilah, ketika guru melakukan metode pembelajaran dengan sistem ceramah, itu kan ada batasan-batasan materi apa. Sesuai dengan karakteristik materi bisa juga dipakai. Tapi kan tidak harus ceramah terus sampai anak cukup mendengar begitu saja. Ya. Untuk menggali pengetahuan anak sebenarnya sudah menggunakan pembelajaran sistem IT berbasis Android, penggunaan TIK lebih bagus kan ya, sekolah ini. Kita cuma tidak perlu khawatir kompetensi anak itu kurang atau tidak. Kenapa? Yang penting dulu bisa membangun situasi bagaimana rasa ingin tahu anak itu tinggi. Membangun situasi melalui teknik apalah sehingga terbentuk keadaan anak ya, rasa ingin tahunya tinggi. Munculnya lemahnya literasi numerasi kan dulu mampu membangun situasi rasa ingin tahu ya. Jadi rasa ingin tahu anak. Jadi mungkin begini Pak ya, guru itu tidak mampu ya, kurang mampu mungkin ya, kurang mampu lupa sekarang tuh tahun apa iya siswa mau cari apapun ada di sini apa kita kan ke perpustakaan digital betul iya kan anak bisa searching melalui link yang ada jadi kalau dilihat itu berarti mungkin ada karakter dari guru itu sendiri ya. Pertama tidak ingin mengembangkan diri. Nah, selanjutnya itu adalah mereka itu tidak mau memanfaatkan media IT untuk mengeksplorasi peserta didik sesuai dengan keinginan mereka gitu kan. Karena dia tipikal guru yang tidak mau berubah. Gitu ya. Sebenarnya gaya ceramah itu mindset dulu itu kejar target dulu. Sebenarnya dengan kegiatan yang biasa kita kerjakan itu lebih cepat. Kenapa? Ketika metode ceramah kita mampu nggak menggali potensi anak, gitu. Kemampuan awal anak. Contoh misalkan begini. Kita punya sekian punya tujuan pembelajaran di bawahnya ada banyak indikator dari tujuan pembelajaran dan setiap indikator itu kan tidak harus kita sampaikan kalau kita udah bisa menganalisis kemampuan anak awal kan tidak bisa apakah melalui tes formatif awal nggak perlu kita guru yang metode pembelajaran secara lama itu dia berpikir anak itu dalam kondisi kosong di materi yang akan guru sampaikan. Nah berkaitan dengan literasi. Literasi. SMP 1 Surabaya kan sudah menjalankan literasi sekolah. Di rapor pendidikan itu muncul ya.
hanya mungkin yang saya apa namanya tangkap gitu ya. Kita itu seperti hanya melakukan pembiasaan literasi, tetapi tidak ada yang namanya meningkatkan atau mengembangkan gaya baca mereka. Gaya baca mereka itu yaitu mereka baca lalu mereka dicoba untuk memahami apa yang mereka baca, sehingga mereka dapat menganalisis, mengkonstruksi kembali dari bacaan mereka sehingga menjadi sebuah hasil, kesimpulan lebih visual. Nah itu yang apa yang terjadi sekarang ini. Nah ini gimana menurut Anda? Literasi. Iya, literasi. Literasi itu banyak. Betul. Itu banyak. Kita sebenarnya ke literasi digital. Bukan berarti kita harus mengesampingkan buku. Betul. Iya kan? Iya. Ya, untuk buku. Kita kan punya perpustakaan digital. Betul. Setiap anak punya linknya ya. Tahu linknya. Betul. Apa yang dipakai itu? Ini kan Android. Android kan. Dia searching apa namanya kebutuhan sesuai dengan tagihan dulu. Sekarang begini, mau membangun literasi program literasi bagaimana di sekolah ini bisa guru tidak mampu membangun dalam kegiatan pembelajarannya. Contoh, anak-anak untuk tugas di rumah mata pelajaran ini bahasa Indonesia, kamu buat ini, sumbernya ini, iya kan? Gitu. Boleh di perusahaan digital, boleh di Google, cuma di Google ada untuk memilah. Tapi yang lebih aman itu menggunakan apa namanya konten-konten yang ada di perpustakaan digital, itu lebih aman. Kucing kebutuhan itu bukan literasi ya, betul. Membangun motivasi anak untuk meningkatkan literasi ya, dalam literasi. Lalu guru kalau dalam kegiatan pembelajaran tidak membangun rasa ingin tahu melalui tugas, melalui ulangan harian, formatif atau sumatif, ya kan? Itu nggak bakal bisa. Contoh beginilah, dulu ketika saya jadi siswa ya, hari ini ulangan harian, ada soal yang dianggap ragu untuk menjawab benar atau tidak ya. Kan waktu itu kita cari buku, cari bukunya ini, materinya ini. Oh aduh. Hore, sesuai, ada, sesuai. Dibukin. Sekarang kan enggak perlu begitu. Iya. Anak kita cari ya. Cepat. Hitungan beberapa detik udah muncul. Iya. Nah, hebatnya apa namanya? Kecanggihan teknologi gitu ya. Kita nggak bisa tidak memanfaatkan Android bagi yang belajar. Kita terbiasa kan gitu ya. Betul. Itu aja sih tindakan dulu. Berhubungan dengan literasi dan numerasi. Misalkan begini, minat baca anak rendah di SMP satu surahid, ya pasti rendah, sehingga literasinya rendah ya di level pendidikan. Kalau tidak nyambung dengan tagihan berhubungan dengan belajar itu pelajarannya itu, iya kan? Hanya sebatas anak-anak kalian cari tahu ini, hanya sebatas itu anak hebat. Iya. Tapi beda ceritanya, anak-anak ada tugas, nanti kalian kumpulkan minggu depan pertemuan berikutnya atau tanggal berapa, tugasnya ini, anak kan pasti setuju. Iya. Apakah dengan gaya konvensionalnya mencari buku-buku sumber atau searching Google atau searching di perpustakaan juga. Ya, kita keren sebenarnya. Jadi sebetulnya sekolah sudah memfasilitasi sudah memfasilitasi sarana prasarana. Ketika ada masalah seperti yang dikatakan oleh Pak Opik, itu bukan salah sekolah. Iya.
Jadi kan akses anak bisa akses internet kan? Iya, iya. Di beberapa titik kan? Iya, betul. Kita fasilitas juga kan? Iya. Buat siswa yang tidak punya Android kan? Iya. Ya, fasilitasi. Kalaupun ada masalah literasi numerasi di SMP 1 Gurade, itu bukan karena kepala sekolah tidak punya program itu. Karena itu mah ada beberapa guru yang tidak mau berubah. Oh, gitu. Jadi intinya itu perubahan ya, inovasi ya, pengembangan diri dari seorang guru ya. Mungkin ya seperti itu Pak ya. Terima kasih hasil diskusinya. Oke, baik, hari ini kita sudah berdiskusi dengan pimpinan SMP 1 Surade, kepala sekolah Bapak Didi SPD yang sangat visioner, yang sangat berpandangan ke depan di dalam memajukan sekolah dan dunia pendidikan. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Iya.